Hadratal Muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Murabbi Rohina Kiai Haji S. Abdul Rafiq serta keluarga ugi Gus Muhibul Kiram. Yang saya hormati para dewan asatid Pondok Pesantren Sholahul Huda Al Mujahidin. Yang saya hormati warga desa Malang Suko serta para santri yang berbahagia. Saya selaku ketua pelaksana acara Harlah pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang ikut andil untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Dan juga saya selaku ketua pelaksana memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini masih banyak terjadi kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harapan saya semoga Harlah tahun depan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-17, mudah-mudahan semakin tambah umur, semakin maju dan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih, dan saya dengan adanya pondok di sini sangat-sangat menikmati. Maksudnya bisa untuk ngadem-ngadem pikir dan hati. Yang jelas begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi ni'mah wa yukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azzi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadratul karamin, pada para alim, para ulama, sesepuh bina sepuh, khususnya warga Jalan Sakura RW 3 yang sangat saya hormati dan kita muliakan, yang saya cintai, anak saya yang saya banggakan, Ustaz Muhibbatul Kiram Yain Muhibbul Kiram, diingatkan sama istri tercinta. Diralat. Ini mak jomblangnya saya ini soalnya ya, sama Ningnya ini ya. Yang saya hormati dan kita muliakan segenap Dewan Asatidzah Pondok Pesantren Sholahuddin Mujahidin, Madrasah Diniyah Al Mujahidin. Tepuk tangan untuk panitia. Tetap semangat ya. Ini soundnya masih baru Pak Prayit ya. Durung cek sound, durung apa namanya itu, ready-nya masih belum lama ya. Jadi meredek itu durung setelannya jadi durung pas. Mohon dimaklumi ya. Mudah-mudahan nanti kalau Ustadz Muhib menyampaikan mauidhahnya sudah tidak ada suara-suara seperti ini ya. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya cintai, tokoh-tokoh masyarakat khususnya di RW 3. Alhamdulillah ini ada Pak Subhan sebagai RW, Arif RT, kemudian ada Pak Hadi Prayitno yang tadi menyampaikan pada kita semuanya, yang menurut beliau adalah tokoh di RW 3 khususnya yang mandegani Mushola Nurul Iman. Ada Pak Andi, Pak Mas Nanang, ada absen ya sih pokoknya, tambah lagi. Dan yang lainnya yang sudah saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliaunya. Anak-anak sekalian, para santri Sholahuddin Mujahidin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa 17 tahun sudah Pondok Pesantren Sholahuddin mengarungi bahtera kehidupannya. Tadi disampaikan oleh kepala pondok ya. Ini pondok kita yang baru ya, menggantikan Ustadz Hafiz yang beberapa waktu yang lalu sudah berumah tangga. Ustadz Hafiz ini kepala pondok terlama ya. Alhamdulillah ini digantikan oleh Mas Adam, mudah-mudahan awet ya, sampai kalau bisa mendapatkan jodohnya di sini, amin. Seperti Mas Hafiz, saya ingin begitu ya, seneng ya. Gak usah pacaran wis, gak usah pacaran, tak temokno wis pokok podo senengi, penting ayu mbek ganteng lah pun nah. Ya. Nggih, santarip nggih. Ngoten nah nggih. Dengaken ya. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan di usianya yang ke-17 Pondok Pesantren Sholahuddin bisa memberikan yang terbaik untuk para santri, sehingga para santri pulang dengan membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salam tidak lupa kita aturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah banyak memberikan tuntunan suri teladan kepada kita semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua santri, khususnya Dewan Pengurus yang sudah mengupayakan acara pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa kepada alumni yang setiap ada acara event-event di Sholah Huda selalu membantu. Nah, ini yang muncul ada Mas Yaya, Mas Afif yang mendekorasi ini ya. Ini saya tidak menyangka ya, semuanya di luar prediksi saya. Saya kira kemarin itu untuk HUT Sholah Huda yang ke-17 ini ya sederhana saja ya, karena kita masih dalam masa pembangunan dan tidak mungkin acara ini dikemas besar seperti haflah dan Maulid Nabi, karena memang acara itu memang dua agenda acara yang betul-betul menguras tenaga dan pikiran juga dana. Oleh karena itu saya untuk HUT Sholah Huda itu menurut saya adalah sederhana saja ya. Tapi anak-anak dengan semangatnya bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ini tim apa nih namanya, pencahayaan ya, juga dari alumni. Alhamdulillah semuanya saya ucapkan terima kasih yang hadir pada kesempatan ini. Semuanya adalah demi mensupport daripada Sholah Huda. Para santri semuanya yang sangat saya banggakan, saya cintai, perjalanan dari waktu ke waktu, alhamdulillah, syukurullah, saya menikmati ya. Saya menikmatinya karena ini adalah merupakan jerih payah kita semuanya. Di awal-awal berdirinya Sholah Huda ini terus terang saja banyak ngeriwui masyarakat ya. Kalau ada event-event seperti ini pasti ya itu ada dokumentasinya. Ketika kita mau mengadakan apa pasti itu kerja bakti ya, Mas Agus, Pak Prait, Pak Subhan, yang semuanya wes pokoknya, Mas Nanang ya, semuanya ada fotonya itu ya. Tapi akhir-akhir ini memang ngapunten, saya kurang banyak melibatkan panjenengan ya. Sudah waktunya untuk warga RW 3 ini merasakan dari apa yang pernah panjenengan berikan kepada Sholah Huda ya. Alhamdulillah sekarang ini anak-anak saya sudah banyak yang besar-besar, jadi panjenengan ini kita undang ke sini biar tahu hasilnya. Oh, Sholah Huda itu seperti itu. Jadi biar tidak selalu ngeriwui masyarakat saja. Bahkan untuk pembangunan, terus saja saya sampaikan juga pada warga di warga RW 3, saya berusaha untuk tidak terlalu merepotkan ya. Doakan saja insya Allah ya. Seperti bangunan yang ada di belakang kita ini adalah swadaya murni dari para wali santri dan juga para dermawan yang tanpa saya minta ya. Terus terang saja tanpa saya minta, dermawan-dermawan itu tanpa saya minta, tanpa saya mengirimkan proposal, dan saya juga sudah tidak door to door. Nah, sampai hari ini alhamdulillah. Di samping itu juga mungkin Allah memberikan rezeki kepada kami ya, kepada kami juga dunia ya, itu juga kita masukkan ke sana ya. Buat apa menurut saya kalau hanya untuk kepentingan pribadi kemudian nantinya tidak akan ketemu di akhirat. Nah, menurut saya itu adalah
suatu hal yang sangat nista menurut saya. Kita diberikan rezeki, kemudian kita tidak mau untuk mentasarufkan, walaupun itu kita tempati sendiri untuk masyarakat, untuk wali santri. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, alhamdulillah, syukurlah, sedikit demi sedikit Salah Huda terus berkembang. Saya mohon doa restunya. Kemudian di pondok-pondok yang lain ya, itu perkembangan pondok itu biasanya diikuti dengan perkembangan sekolah formal, tapi tidak begitu dengan Salah Huda, karena saya ingin seperti pondok saya dulu, di Gading. Pesantren Gading itu besar bukan karena sekolah formal ya, bukan karena sekolah formal. Saya ingin seperti itu. Jadi biarlah para santri itu mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh orang-orang yang berkepentingan di bidangnya ya. Tapi kalau di sini mereka adalah tujuannya adalah untuk mengaji. Mereka datang ke sini untuk mengaji, bukan untuk tujuan untuk sekolah. Sekolah itu urusan mereka dengan lembaganya. Itu yang ingin yang kami cita-citakan. Jadi ini adalah sebuah lembaga yang mana adalah merupakan tumpuan saya nanti bersama istri dan anak saya untuk menikmati hari tua, untuk menghadap Sang Maha Kuasa gitu. Jadi banyak orang yang menanyakan kepada saya, kenapa kok enggak pendidikan sekolah formal ya. Saya jawab, saya sudah terlalu kenyang dengan mengurusi sekolah formal. Ialah tenaga saya untuk sekolah formal itu untuk lembaganya ayah saya, orang tua saya ya, itu. Jadi untuk Salah Huda ini ialah seperti ini. Mereka datang memang untuk mengaji, bukan untuk yang lain. Sehingga mereka datang ke sini, kemudian ketika yang bersangkutan itu sudah pulang ya, itu tidak terkontaminasi dengan yang lain. Jadi dia mendapatkan ilmu agama betul-betul murni dari pondok pesantren yang dia cintai. Alhamdulillah, syukurlah, barokahnya pondok pesantren ini banyak alumni-alumni yang sudah menjadi orang ya. Amalnya menjadi orang itu sukses ya. Ini yang terakhir, di samping banyak yang sudah di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, kemudian juga ada yang kemarin itu sudah jadi perwira ya. Anak saya namanya Ishak, itu kemarin diterima di Angkatan Darat ya, alhamdulillah jalur santri. Kemudian anak saya namanya Thariqul Aziz ya, itu alhamdulillah kemarin diterima di kepolisian, alhamdulillah ya. Mereka mengakui bahwa itu semua adalah doa daripada guru-gurunya ya, guru-guru yang ada di madrasah diniyah ya, karena mereka betul-betul dites itu ya dari hasil dia mengaji di pondok pesantren. Alhamdulillah, ini betul-betul membahagiakan kami. Karena apa, memang santri itu tidak semuanya jadi kiai ya. Paling tidak dia itu kembali ke masyarakat, mentalnya adalah mental santri ya, begitu. Jadi sampean semua kalaupun nanti jadi kiai, alhamdulillah ya. Kalaupun tidak, paling tidak sampean itu sudah menyerap ilmu yang didapatkan di pondok ini ya. Para santri sekalian yang sangat saya banggakan, doakan mudah-mudahan kami beserta Dewan Asatidz yang berjuang di sini, mudah-mudahan diberikan kekuatan dohiron wa batinan untuk mengajar rahmian semuanya, mengantarkan semuanya untuk menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya sukses di dunia, lebih-lebih adalah sukses nanti di akhirat ya. Kemudian yang paling akhir saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Memang untuk saat ini kami tidak banyak mengundang warga RW 3 ya, tapi karena ini memang murni acaranya anak-anak, dan jenengan saya undang ke sini ini sebagai suatu kehormatan buat kami
karena sampean jenengan merupakan wakil dari mereka ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini kepada Sholal Huda. Kalaupun misalnya Sholal Huda punya kekurangan, mohon dimaafkan karena memang kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari yang namanya salah ya, kekhilafan. Tolong diingatkan anak-anak saya kalau misalnya kurang sopan di jalan, terutama di kampung ya, mohon diingatkan. Saya sangat berterima kasih sekali. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk warga RW 3 khususnya. Yang paling akhir mohon doa restunya ini yang di sebelah panjenengan ini adalah merupakan tanah yang dijariai oleh beberapa agniya ya, yang diberikan kepada kami Sholal Huda, tapi agar lebih manfaat ini insya Allah akan berdiri pondok pesantren Khufat Darun Nadwah Al Umariyah yang semula ada di Jeru. Insya Allah kalau ini sudah jadi boyongan ke sini, insya Allah akan semakin terus Pak Rai tadi membuat hati kita menjadi adem insya Allah, karena ini adalah di RW 3 nanti ada buminya itu dihiasi dengan Al-Quran. Kalau kemarin anak kecil-kecil, nah ini bentar lagi ini besar ya, dan itu santrinya bukan hanya dari lokalan ya, tapi dari berbagai mungkin provinsi yang ada di Indonesia, ada dari Kalimantan, ada di Banten, ada Jawa Tengah, banyak, sehingga insya Allah RW 3 akan semakin dikenal ya, untuk yang jelas Google Map-nya itu nanti ke sini ya, mencari Jalan Sakura itu mana sih loh ya. Pondok Darun Nadwah Al Murah ini di mana? Pasti mereka akan datang ke sini insya Allah ya. Itu akan membuat kita semakin semakin banyak tamu yang datang ke sini, insya Allah tempat kita akan menjadi semakin barokah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya sebenarnya ingin sekali ya mengucapkan, saya tidak bisa membalas jasa dari warga RW 3 ya, tapi hanya berupa kata-kata semacam ini. Mudah-mudahan berkenan bagi panjenengan semuanya yang sudah banyak membantu kami. Yang paling akhir mohon nanti jangan ngantuk ya, nanti Ustadz Muhib menyampaikan mauidahnya pada panjenengan semuanya agar sampean nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Terakhir kita ucapkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 dengan semangat pakai merdeka, 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 merdeka. Mudah-mudahan kita sebagai generasi bangsa untuk bisa terus meneruskan perjuangan daripada para pahlawan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kemudian untuk Sholal Huda, semangat, sukses, mulia ya. Itu mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan. Terus anak-anak terus semangat ya, jaga kedisiplinan, jaga keharmonisan di dalam pergaulan. Apa yang disampaikan oleh Asatidzah mohon untuk betul-betul diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi santri yang betul-betul santri yang manut, nurut, sehingga menjalankan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sampean semuanya, sukses untuk sampean semuanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari acara yang kita selenggarakan di malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kesan selama mondok ten sodan iki kula ten mriki sampun 5 tahun pundhul titik. Sing kula dapatkan niku intine namung setunggal. Kenikmatan sholat tepat waktu itu enak. Akhirnya enak bersama subuh. Alhamdulillah nggih. Kula sholat subuh niku tasik kirang mawon nek 2 rakaat niku. Karep kula tak gambar 10 rakaat tak jelek atiku. Tapi karya barokah mboten angsal. Anjen ngoten nggih nek sanjih sampun menuju tentara Baliwah niku. Amin. Betul. Sampun kesan kula niku mawon mboten kata-kata. Pun wonten mawon dugi kula akhirul kalam menawi wonten gagape nyuwun ageng pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Haji Is'adur Rafiq wa Minhaja Umniyatur Rahimah. Yang kami hormati Dewan Asatidz wa Ustazah beserta tamu undangan. Yang kami hormati jajaran pengurus beserta panitia yang telah menyiapkan acara pada malam hari ini, serta tak lupa pula kepada mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik pada malam hari ini. Untaian rasa memenuhi langit-langit alam semesta sebagai bentuk rasa syukur yang tak terkira kami panjatkan atas nikmat sehatnya, nikmat kecepatannya, sehingga kita bisa dipertemukan di acara pada malam hari ini, yakni hari lahir yang ke-17. Suatu kehormatan tak terhingga bagi saya bisa mewakili santri putri untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan pada malam hari ini. Seiring berjalannya waktu, semua begitu cepat. Setelah sekian lama kami menimba ilmu, kami tahu dan mengerti bahwa di balik semua ini pasti akan ada hikmahnya. Ada tercipta kesenangan dan perjuangan yang nantinya akan menjadi batu bata pembangun keberhasilan di masa depan kelak. Itu semua kami lakukan untuk menegakkan disiplin di pondok ini dan menunaikan tugas dari kedua orang tua kami, mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh untuk senantiasa belajar dengan tangguh. Salawluda, sukses mulia. Malengge sirang kompak. Salawluda, semangat, sukses mulia. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, Derek Kiai, Salawluda. Terima kasih atas segala pengorbanan, setiap kasih sayang, dan juga setiap waktu yang diluangkan untuk kami. Tak lupa permohonan maaf kami haturkan kepada seluruh keluarga besar Salawluda atas segala salah dan khilaf, atas segala kekecewaan yang kami timbulkan. Terima kasih kami ucapkan setulus-tulusnya. Semoga saja dengan berdirinya tegak pondok pesantren megah ini bisa menjadi penawar atas letihnya, atas lelahnya kedua orang tua kami mendidik dan membesarkan kami. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tanggung jawab atas didikan dan pembelajaran tetap berada di pundak kami. Maka karenanya di malam yang berbahagia ini,
Kami memohon doa restu kepada keluarga besar Pondok Sholahul Huda Al-Mujahidin, kepada asatidzah ustazah, kepada seluruh hadirin untuk kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan dan cita-cita kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bahagia, ilmu yang barokah, sehingga mengantarkan kami kepada kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula hormati ugi kula ta'zimi para alim, para ulama, para sesepuh, wa nakhussu bidzikri, orang tua saya, Pak Lek saya, sekaligus bapak saya. Beliau adalah Kiai Haji Is'adur Rafiq beserta Ibu Nyai Hajjah Umniatur Rahimah. Semoga beliau berdua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi barokah umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus membimbing kita dan mendoakan kita. Para tokoh masyarakat Jalan Syakura yang alhamdulillah malam ini juga turut hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari beliau tanpa mengurangi rasa hormat. Segenap jajaran asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Sholahul Huda Al-Mujahidin yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa santri putra, santri putri Yayasan Pondok Pesantren Sholahul Huda Al-Mujahidin yang insya Allah selalu dijaga, dirahmati, dan di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini kula kali panjenengan sedaya bisa berkumpul di tempat yang alhamdulillah luar biasa ini. Di samping luar biasa dan biasa di luar, yang mana tidak ada atapnya sama sekali, ini menunjukkan insya Allah doa yang kita panjatkan, segala sesuatu yang kita haturkan kepada Allah malam ini, insya Allah langsung tembus dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kumpul kita malam ini guna untuk memperingati HUT, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, dan juga harlah hari lahir Pondok Pesantren Sholahul Huda Al-Mujahidin yang ke-17,
menjadikan kita semua menjadi pribadi yang semakin bertakwa, semakin beriman, dan semakin berilmu untuk senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ilmu dan warisan yang paling berharga yang setiap harinya kita geluti, setiap harinya kita kaji, yang mana dengan ilmu ini insya Allah akan semakin membawa kita lebih dekat dan lebih mengenal kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamat ini akan menjadi alamatnya anak soleh, itu tergantung dua syarat atau dua pondasi yang menjadi pijakan dari keempat tanda ini. Napa? Ba'dane mukmin anut ing syariat. Sing pertama iman dhisik. Dalam artian empat tanda ini tidak akan berlaku bagi seseorang. Seorang anak mempunyai empat tanda ini tanpa didasari iman dan ikut kepada syariat, itu tidak akan diarani anak soleh. Jadi syarat yang pertama itu adalah iman. Kenapa? Karena dengan iman ini seseorang akan bisa meraih kedekatan dan kesuksesan mulai dari dunia sampai nanti di akhirat. Karena iman ini adalah syarat utama, pondasi yang sangat kuat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan bagaimana cara kita bisa beriman? Itu adalah tidak lain dan tidak bukan kita semua selalu belajar ilmu-ilmu Gusti Allah, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, yang mana setiap hari santri-santri yang di pondok pesantren ini insya Allah sudah mengarah untuk menuju ke sana. Jadi santri ini luar biasa. Santri ini yang digondeli iman. Makanya ketika pulang, santri ini ketika menghadapi fenomena kehidupan berbagai macam, yang bahkan ketika dia berada di titik terendah pun, maka hidupnya tidak akan goyah. Hidupnya akan selalu tenang dan stabil. Karena kenapa? Pondasinya adalah iman. Makanya benar syair ini, apa yang dikatakan oleh syair ini benar. Ba'dani mukmin anut ing syariat. Jadi setelah kita menancapkan keimanan di dalam hati kita, di dalam dada kita, maka selanjutnya kita harus ikut nang syariat. Jadi kudu nglakoni syariat. Soalnya wong lek nglakoni syariat, mari ngono didukung dengan tasawuf atau akhlak dalam beribadah, maka insya Allah jalan untuk menuju Allah, wusul kepada Allah, itu sangat mudah untuk didapatkan. Nah, zaman ero syariat iki tekon di, ya tekon ngaji. Mulai takrib, al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru bihasab umiyahin ma'us samai ma'ul bahri, dan seterusnya. Mari ngono rada munggah detik Fathul Qorib, munggah detik Fathul Mu'in, munggah detik Fathul Wahab. Sing paling dhuwur dhewe iki tapi cilik padahal Fathul Izar. Iki cilik iki dhuwur dhewe, tapi sampean lek durung ngaji Fathul Wahab aja sampai macam-macam buka Fathul Izar. Dadine gak bahaya ta. Jadi itu adalah mempelajari syariat. Ketika sampean sudah manut nang syariat, menancapkan iman, maka empat tanda ini akan bisa sampean lakukan untuk menjadi anak soleh. Makanya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu bihi.
Jadi sing diangkat derajatnya di Gusti Allah yang pertama wong iman. Baru setelah itu Allah berfirman walladzina utul ilma darajat. Jadi imannya dhisik. Jadikan iman ini sebagai pondasi kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ada wali santri matur kepada saya, Gus, kula niki tak pikir-pikir sing iso nyelametno wong hidup di segala zaman niku kaya mek siji. Napa niku, Pak? Iman. Terus apapun keadaan zamannya, bagaimanapun kehidupan orang-orang yang ada di zaman tersebut, selama kita menghadapi zaman itu dengan iman, insya Allah kita akan selamat. Makanya kuat hari ini, nggak buku orang, catatan kuat sih. Jadi apapun jalannya yang akan kita lewati akan selalu aman selama kita masih berpegangan kepada iman. Nggak buku, hati. Semakin banyak kuat, coba khawatir. Yang pertama nopo kang dihin lisane alus ngendikane. Alamate anak soleh sing pertama iku lisane alus ngendikane. Jadi ngomongnya ora-uraan. Luwe-luwe santri niku masya Allah diajari sopan santun nang gurune, nang wong tuwane, asale gak basa. Mari ngono diajari basa nang koncone. Jadi salah satu tanda santri ku ngono. Tandane anak soleh ku ngono. Lisane iki ora gampang ngomong elek, ora gampang ngomong kasar. Dideki kancane nuwun sewu, sikile jenengan iki kok ndek dhuwur sikil kula. Lho ngono, iku santri. Lek wong kulonan biasane ngono, lek wong malah mat ngono dhisik. Durung ditambahi sego sak pencuk barang ngono iku. Jadi itu bukan tandanya anak soleh, tapi anak soleh itu halus hentikannya. Dan dia selalu menjaga lisannya. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sapa wong sing iman nang Gusti Allah ambek nang dina akhir, maka hendaknya dia mengatakan perkara-perkara yang bagus atau lek gak gelem yo menengoe. Makanya santri untuk latihan ngawali ngomong sing apik iku lek kirane gak iso ngomong apik yo menengae. Wis. Ketika sudah ngomong maka tatalah bahasa ini yang sekiranya apa yang zaman ucapkan itu tidak akan menyakiti hati orang yang mendengarnya. Kita lihat atau kita tiru. Santri wis gak usah bingung niru sapa. Ojo niru ndodok sapa? Bintang Korea ndodok iku lho. Jongkok. Ya wis pokoke iku nek jongkok ah. Utawa sapa Siwon apa Mahmudi apa sapa iku. Pokoke golongane wong Korea iku aja ditiru. Jadi tirulah salah satu ulama Islam yang bernama Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil ini pernah mengatakan, "Ma takallamtu kalaman wala amaltu amalan illa wa qad a'dadtu jawaban laha yaumal qiyamah." Ngerti dong? Halo? Mas, sing ganteng ngerti? Tuh, ngerti, mas-masnya ngerti. Apa? Ma takallamtu kalaman
Wala amaltu amalan illa waqad a'dattu laha jawaban laha yaumal qiyamah. Tidaklah aku mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu perbuatan kecuali aku telah menyiapkan jawabannya di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Ngeri ya orang ngeri ya. Ngeri. Santri kudu ngono. Sekiranya gak penting ora usah ngomong. Soalnya biasa nih wong lek akeh ngomongi, iku yo akeh goroi. Jadi hati-hati. Jadi iku tanda yang pertama, lisane iku alus. Angkane sing durung ngomong alus nang wong tuane durung basa nang wong tuane belajar basa. Ngincene kaitane isin. Nggih, mboten menapa. Mumpung sik sakmene sampean. Engko lek wis tuwek tambah isin pindho. Tapi insya Allah lek sampean gelem biasakno seminggu, rong minggu, saulan, rong wulan, setahun insya Allah sampean wis langsung iso basa tok. Dan itu harus ora kena dinyak. Anggare arek saiki belajare bahasa Indonesia kira repot. Itu tolong lampunya dikakkan ya. Ini sudah peteng soalnya. Wis bahasa Indonesia campuran. Tapi halus, sing alus, ngomongnya sing alus. Di nuwun sewu, gak gini toh, bahkan di Belung, di Pondok Belung ku ya sik oke. Kak lanang wedok padahal. Jadi sik koyok-koyok mengucapkan kata kotor itu koyok wenteng loh, gak ono beban. Nah, ini santri jangan sampai seperti ini. Santri kudu ditoto, isok noto omongannya. Jadi, yang pertama adalah lisane alus ngendikane. Kemudian tanda yang kedua apa? Kapindo mulya ake. Terus ing wong tuane. Jadi memuliakan orang tua, birrul waliden. Tapi zaman jangan memaknai orang tua iki wong sing mek nglairno sampean tok, enggak. Dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan aba'uka salasah. Bapakmu iku ana telu. Wong tuamu iku ana telu. Siapa? Abu kalladzi waladaka. Sing pertama adalah bapak biologismu. Bapak dan ibu yang menjadi perantara wujudnya kamu atau adanya kamu lahir di dunia ini. Ya, bapak ibu sampean kabeh. Itu adalah bapak yang pertama. Kemudian walladzi zawwajaka ibnatahu. Moro tuwa, moro-moro kok wis tuwa. Jadi moro tuwa niku nggih orang tua yang harus kita hormati dan kita berikan hak-haknya. Kemudian yang ketiga walladzi 'allamaka, dan orang yang mengajarkanmu ilmu, orang yang mau mengajarkanmu hal-hal yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Jadi gurumu. Tapi ngomong-ngomong soal guru ini sampean kudu hati-hati. Orang gampang-gampang golek guru itu. Tadi tondone guru itu di dalam satu kitab disebutkan al-mursyid walladzi awsalaka ilal khaliq. Sing diarani guru itu yang pertama, kriteria yang pertama, wong sing semakin mengenalkan sampean kepada Allah, Sang Pencipta. Jadi lek ono uang kok nggarai sampean tambah cedek nang Gusti Allah, tambah semangat ibadah, tambah semangat ngelakoni keapian, maka ini adalah guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa akhrajaka min qaidil hawa wa rafahiyatid dunya. Selain guru itu adalah orang yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, guru itu juga orang yang bisa mengeluarkan kita dari belenggu-belenggu hawa nafsu dan kemewahan-kemewahan dunia.
Dan alhamdulillah insya Allah guru nih zaman degene, pengasuh zaman degene, kiai nih zaman degene ini sudah memenuhi dua kriteria ini. Tadi masya Allah beliau dalam sambutannya menyebutkan tadi pondok ini mulai dulu yang belum ada apa-apa sampai sekarang sudah menjadi apa-apa ini tidak lain dan tidak bukan adalah buah karya dan perjuangan beliau. Saya dulu alhamdulillah juga waktu masih kecil sering sowan kepada Mbah Fatimah, ibunya Gus Rofik, Mbah Fatimah. Tapi rumahnya masih belum seperti ini, rumah yang lama dulu. Turun ono timburi ki barongan kabeh. Hampir setiap hari raya saya ke sini. Jadi saya tahu bagaimana pondok ini. Di luar biasa. Bahkan beliau seperti yang disebutkan tadi di dalam sambutannya, beliau sama sekali tidak menginginkan apa yang sudah diberikan oleh orang lain, apa yang sudah diberikan oleh para dermawan itu untuk kepentingan pribadi beliau. Tidak. Tapi semuanya itu digunakan untuk celengan akhirat. Beliau kan bilang, jadi untuk apa ketika saya mendapatkan rezeki dari Allah kemudian hanya untuk kepentingan pribadi, tapi nanti di akhirat saya tidak bisa menemuinya, kan percuma. Dan apa yang kita lihat di depan kita ini adalah salah satu tanda bahwasanya beliau ini mengajak kita untuk mengeluarkan diri kita dari belenggu-belenggu hawa nafsu dan kemewahan dunia. Jadi alhamdulillah, makanya bungakno, semoga Abah Raufik ini selalu sehat, selalu diberi kesehatan dan umur panjang supaya bisa terus mendidik kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang nomor telu apa? Kula lihat. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang. Ana sing nyaut ganjel to mburine. Asih marang bocah cilik-cilik. Tanda anak soleh yang ketiga adalah dia mau memberikan belas kasihan atau rasa kasih sayang kepada yang kecil. Sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, laisa minna man lam yuwakkir kabirona walam yarham shaghirona. Tidaklah termasuk dari golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan juga tidak menyayangi yang lebih kecil. Jadi kestabilan kehidupan sosial dimanapun berada, Kanjeng Nabi ini sudah memberikan kuncinya. Jadi selama orang itu mau menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil dalam hal apapun, maka insya Allah stabilitas sosial di tempat tersebut akan terjaga. Dan ini nuwun sewu di beberapa pondok pesantren ini masih minim. Kadang sing gede mbuli adike, ngongkoni, utawa kadang apa dikerjai. Nah, ini berarti lam yarham. Sehingga buah dari seringnya dibully dan dikerjai apa? Akhirnya sing cilik ya lam yuwakir, gak menghormati. Akhirnya ngelama, nyeluk nang kakak kelasnya jambal. Tuh. Tetapi kalau stabilitas ini bisa terjaga, sing cilik bisa menghormati sing gede. Mas, jadi paling enggak nyeluk mas. Nang sing luwe gede ki nyeluk mas ya areke cilik kok tapi kelasnya luwe dhuwur ya celuk mas. Sing wedok ya ngono. Nang dhuwure celuk mbak. Kemudian mbak-mbak ini nang adik-adik ya sing welas, sing asik. Opo sampean kok rupane meneng ae. Kok ngelamun ae opo? Mari diputusno ta. Jadi rada perhatian. Diperhatikan. Sehingga ketika antara yang kecil dan yang besar ini bisa
menjaga stabilitas yang kecil menghormati yang besar dan yang besar menyayangi kecil, ini insya Allah stabilitas sosial di pondok pesantren ini akan terjaga. Angkane lek ndek kene sik ono sing model ngono iku sing cilik nglamak nang sing tuwek, maka sing tuwek harus introspeksi, aku iki nang arek iki mosok senengane ngerjai, mosok senengane mbuli. Jadi harus dipikir sendiri, ojo gampang nyalano, kok niki cilik nglamak nang gede. Jangan seperti itu. Dilihat dulu, saya ini sudah sayang nggak nang arek cilik, nang arek iki. Sing cilik ya ngono, Mas kok senengane mbuli aku. Oh, jangan-jangan aku sih durung hormat. Nah, ketika kita sudah mau saling menyadari seperti ini, maka insya Allah kehidupan yang akan zaman lalui setiap harinya itu akan baik-baik saja. Jadi asih malang bocah cilik-cilik terus uga marang sedulur. Jadi berbuat baik kepada saudara. Berbuat baik pada saudara. Berbuat baik nang saudara iki apa? Silaturahmi. Lek ono sing loro ya disambangi. Lek ono sing butuh duit ya diutangi. Nah, ini adalah berbuat baik kepada saudara. Wa atidal qurba haqqahu. Jadi berikan kepada saudara sanak kerabat kita itu hak-hak mereka. Sehingga ketika kita mau memberikan hak-hak kepada saudara kita, maka insya Allah saudara kita pun juga akan memperhatikan balik apa yang kita butuhkan. Jadi ini adalah tandanya anak-anak yang soleh. Yang nomor 3. Terus kaping 4 apa? Kaping 4 ngamal anut ing ilmune. Jadi beramal sesuai ilmunya. Jadi ini tanggung jawabnya semua, sampean semua. Tanggung jawab kita semua sebagai santri. Jadi kudu beramal sesuai ilmunya. Makanya sampean lek ngaji titik iku langsung diamalno. Ngaji titik diamalno. Ojo ngenteni mulai. Ojo ngenteni mulai lho. Lah lek kula ngaji bab nikah ya napa? Lho ya sik lagi. Khusus yang siji iki aja dhisik. Salat misalnya, mari nambah materi salat duha, langsung meneh duha diamalno. Jadi diamalno. Karena ilmu ini nanti juga akan menjadi sesuatu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Kanjeng Nabi, la yazulu qadama 'abdin minna yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Jadi kita ini tidak akan melangkah ke Shiratal Mustaqim pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Napa mawon niku? Yang pertama an umrihi fima afna. Umure digawe apa ae. Sampeyan biyen tak kai umur 40 tahun, mbok gawe apa ae 40 tahun. Tak kai umur 70 tahun, mbok gawe apa ae. Dipertanggungjawabkan, dimintai. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi fima abla. Masa mudanya digunakan untuk apa saja. Tapi tenang, lek santri-santri insya Allah wis duwe jawabane. Awakmu biyen sik enom, sik umur 12 sampai umur 20 mbok gawe apa ae. Apunten Gusti, kula santri yasoda. Langsung jawabannya metu, khawatir. Oh iya. Bener. Okay. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqoh. Dunyone, hartanya dari mana didapatkan? Masalah dunia ini kalih pertanyaannya. Yang pertama, dari mana didapatkan? Bagaimana jalannya? Halal apa ora?
api opo ora, geroboh opo alus. Nah, ini dipertanyakan. Lek wis dalane wis bener untuk mendapatkan wa fi ma anfaqah. Digawe opo ae? Gawe dalan api opo dalan elek? Digawe keapian opo keelekan? Nah. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi madza amila fil aidi. Dari ilmunya nanti sampean wis diajari ilmune salat sunnah. Nah, ilmu salat sunnah iki sampean gawe apa? Wis dilakoni apa turung? Lah pada hari ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dadi wong alim iku ya gak gampang saja. Soalnya ancamannya berat. Ya dawuh Syekh Ibnu Ruslan di dalam Zubat, wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi wong alim lek enggak nglakoni ilmune ben di akhirat bakal diazab disiksa sadurunge penyembah berhala. Naudzubillah. Ya sampai. Tetapi juga sebaliknya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka amalnya nanti akan sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya wong lek gak tau ngaji ya opo kon lek wudu kok niat ya wis pokoke ngono. Aku ruwe ngono kok. Tapi lek santri ora apa ngaji kok kudu niat lho. Kanjeng Nabi kan wis dawuh innamal a'malu binniyat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Diilmoni segala sesuatu dari amalnya itu diilmoni. Sehingga bobot amal seorang yang mempunyai ilmu dengan yang tidak mempunyai ilmu itu akan menjadi pautan yang sangat jauh. Makanya alhamdulillah zaman berada di pondok ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Dan saya harap zaman harus mempertahankan. Jadi ojo sampai prestasi zaman menjadi santri ini disia-siakan begitu saja. Karena di zaman yang seperti ini itu tidak ada predikat yang lebih mulia kecuali seorang santri. Kali santriku bedinone yo ngaji, santriku bedinone wiritan, bedinone yo ibadah, bedinone selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah santri. Makanya ojo bosen-bosen dari santri. Kalau tadi ketika menyampaikan pesan yang dari Pondok Putra tadi, jadi santri itu tidak hanya yang di pondok, dimanapun, bahkan ketika sudah pulang, maka jangan sekali-kali melepas kesantriannya di pintu gerbang. Tapi bawalah kesantrian ini dimanapun zaman berada. Karena santri ini luar biasa. Predikat santri ini merupakan satu-satunya predikat yang menjadi jalan patas untuk menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya santri-santri Sholahul Huda ojo bosen-bosen tadi santri, ojo bosen-bosen ngaji, ojo bosen-bosen berusaha untuk menjadi anak soleh. Jadi semua itu keempat tanda itu saking ulama. Jadi alamati bocah ingkang tadi jujur, ngono. Jadi semoga kita semua ini bisa melakukan keempat tanda ini supaya kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Anjir ya apa? Sholahul Huda, no? Ngantuk kabeh. Sholahul Huda. Saya punya pantun. Ketemu Pak Untung mau pergi camping. Naik sepeda ditaruh sebelah dinding. Jangan bingung soal pendamping. Santri Sholahul Huda tiada banding.
sholli ala Muhammad. Oke. Jadi perlu nih dari anak soleh iku ngono. Supaya kita ini dimanapun berada, kita selalu dipandang baik oleh orang-orang di sekitar kita. Dan orang soleh itu selalu membawa berkah. Kita tahu sekarang Wali Songo, walaupun beliau itu sudah dikebumikan, sudah wafat, tapi masih bisa memberikan keuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Di sing dodol-dodol, ini kan merupakan wujud bahwasanya orang soleh ini selalu membawa berkah. Lah santri, ojo sampai lepas untuk menjadi orang soleh. Selalu berusaha untuk belajar menjadi orang soleh sampai kapanpun, ya. Jadi kudu manut nang kiai, ngaji sampai mati, mondok sampai rabi loh, seru. Jadi mondok sampai rabi. Wis mari rabi engko ya tetep nang pondok, tapi gak ngaji. Jadi ini mulang insyaallah. Nuwun. Kula kita cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.